Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kanal YouTube Pak Handoko. Di dalam video ini saya akan membahas kumpulan soal tes P3K teknis tahun 2023 untuk formasi guru, tentunya beserta dengan pembahasan yang lengkap gitu ya. Nah, nantinya semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini akan mengikuti tes P3K khususnya untuk formasi guru. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Oke, waktu menjawab pertanyaan pertama sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan pertama ini adalah opsi yang A gitu ya, yakni beracuan, kriteria, dan menyeluruh. Jadi pertanyaan ini itu membahas tentang jenis penilaian yang dilakukan oleh seorang guru yang mencakup kriteria yang telah ditetapkan dan melibatkan semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif maupun psikomotorik. Nah, jawaban yang disarankan ini adalah opsi yang A gitu ya, yaitu beracuan, kriteria, dan menyeluruh. Nah, oke, kita bahas satu persatu ya. Kenapa kok sampai akhirnya opsi A ini tuh yang paling sesuai gitu. Nah, jadi untuk opsi A terlebih dahulu, beracuan, kriteria, dan menyeluruh. Jawaban ini mencerminkan bahwa penilaian dilakukan dengan merujuk pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dan mencakup semua aspek kompetensi sehingga bersifat menyeluruh. Kemudian yang B, beracuan, kriteria, dan sistematis. Meskipun penilaian ini beracuan pada kriteria, tidak ada informasi yang mengindikasikan sistematisnya dalam konteks pertanyaan. Kemudian opsi yang C, akuntabel dan menyeluruh. Meskipun akuntabilitas penting dalam penilaian, jawaban ini tidak sepenuhnya menggambarkan bahwa penilaian mencakup semua aspek kompetensi. Kemudian opsi D, objektif dan menyeluruh. Meskipun objektivitas penting dalam penilaian, jawaban ini tidak sepenuhnya menggambarkan bahwa penilaian mencakup semua aspek kompetensi. Kemudian yang E, jujur dan menyeluruh. Meskipun kejujuran penting dalam konteks penilaian, jawaban ini tidak sepenuhnya mencerminkan bahwa penilaian dilakukan dengan merujuk pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi. Nah, dalam konteks penilaian pendidikan yang baik, penting untuk memiliki penilaian yang beracuan pada kriteria dan menyeluruh agar memberikan gambaran yang lengkap tentang kemampuan dan kompetensi siswa. Oleh karena itu, opsi yang A dianggap sebagai jawaban yang paling sesuai. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang pertama ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke teman-teman, waktu menjawab pertanyaan kedua sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kedua ini adalah opsi yang B gitu ya, yakni menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan. Jadi pertanyaan ini gitu ya, itu membahas tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Jawaban yang disarankan adalah opsi yang B, yaitu menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan. Oke, mari kita bahas lebih lanjut gitu ya. Kenapa yang B itu yang paling tepat gitu. Maaf, yang paling tidak sesuai gitu. Nah, untuk yang opsi A terlebih dahulu gitu ya, menetapkan standar ketuntasan belajar peserta didik. Nah, tugas ini itu sesuai dengan peran satuan pendidikan dalam menetapkan standar kelulusan belajar. Kemudian yang B, yakni menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan. Panitia pelaksana ujian nasional biasanya merupakan tugas yang diatur oleh lembaga pemerintah pusat dan bukan tugas satuan pendidikan. Gitu. Oleh karena itu, opsi yang B ini itu keliru.
Nah, untuk yang C, menetapkan kriteria kelulusan peserta didik. Nah, menetapkan kriteria kelulusan adalah salah satu tugas dan kewenangan satuan pendidikan. Kemudian yang D, melakukan penilaian akhir dan ujian sekolah. Melakukan penilaian akhir dan ujian sekolah adalah salah satu tugas satuan pendidikan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Kemudian yang E, menetapkan kriteria kenaikan kelas. Nah, menetapkan kriteria kenaikan kelas juga merupakan tugas satuan pendidikan untuk menentukan apakah siswa memenuhi syarat untuk naik ke kelas berikutnya. Nah, oleh karena itu jawaban yang paling nggak sesuai gitu atau keliru adalah opsi yang B, karena panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan biasanya itu diatur oleh lembaga pemerintah pusat, bukan oleh satuan pendidikan. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang kedua. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, waktu menjawab pertanyaan yang ketiga ini sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ketiga ini adalah opsi yang E, yakni jangka waktu penggunaan media, gitu ya. Jadi pertanyaan ini itu mencakup pertimbangan dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar atau yang disingkat KD, gitu ya. Nah, jawaban yang disarankan adalah yang E, yakni jangka waktu penggunaan media. Oke, kita bahas satu persatu ya, kenapa kok yang E ini itu nggak sesuai gitu. Oke, kita mulai dari opsi yang A terlebih dahulu, jumlah minggu efektif. Pertimbangan ini masuk akal karena mengacu pada periode waktu yang efektif untuk mengajar. Kemudian yang B, jumlah dan keluasan KD. Pertimbangan ini penting untuk memastikan semua kompetensi dasar dapat dicakup dengan cukup detail, gitu ya. Kemudian yang C, kedalaman dan tingkat kesulitan KD. Merinci kedalaman dan tingkat kesulitan kompetensi dasar membantu merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Kemudian tingkat kepentingan KD misalnya. Nah, mempertimbangkan tingkat kepentingan kompetensi dasar membantu fokus pada aspek-aspek kritis dari kurikulum. Kemudian yang E, jangka waktu penggunaan media. Meskipun media dapat digunakan sebagai alat pembelajaran, pertimbangan ini mungkin kurang relevan atau umum digunakan dibandingkan dengan pertimbangan lainnya yang lebih mendasar. Oleh karena itu, opsi E, jangka waktu penggunaan media, dianggap sebagai jawaban yang tidak sesuai dalam konteks penentuan alokasi waktu untuk kompetensi dasar. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Oke, waktu menjawab pertanyaan keempat sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan keempat ini adalah opsi yang C, yakni analisis minggu efektif, gitu ya. Oke, jadi jawaban yang disarankan tadi adalah yang C, yakni analisis minggu efektif. Oke, kita bahas satu persatu. Dimulai dari opsi yang A dulu, yakni program tahunan. Program tahunan memberikan gambaran umum tentang seluruh kurikulum pada tahun pelajaran, tetapi tidak memberikan detail yang cukup untuk alokasi waktu mingguan. Kemudian program semester. Program semester memberikan kerangka waktu yang lebih terinci daripada program tahunan, tetapi mungkin masih kurang spesifik untuk alokasi mingguan. Kemudian analisis minggu efektif. Nah, analisis minggu efektif dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan tepat mengenai banyak waktu yang dapat dialokasikan untuk setiap topik atau kompetensi. Kemudian yang D, kedalaman materi.
Nah, kedalaman materi adalah pertimbangan penting, tetapi alokasi waktu juga harus memperhitungkan seberapa dalam materi dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang E, SKL dan standar isi. Standar kompetensi lulusan dan standar isi adalah dasar yang penting untuk merancang kurikulum, tetapi tidak memberikan panduan langsung tentang alokasi waktu. Nah, dengan mempertimbangkan analisis minggu efektif, seorang guru dapat lebih baik menyusun alokasi waktu mingguan yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan memastikan bahwa semua materi yang relevan dapat dicakup dalam jangka waktu yang diberikan. Oleh karena itu, opsi yang C ini dianggap paling tepat gitu ya. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang keempat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Oke, waktu menjawab pertanyaan kelima sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kelima ini adalah opsi yang C, yakni komponen kompetensi dasar gitu ya. Jadi diksi memecahkan masalah sampah umumnya terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran dan termasuk dalam kompetensi dasar. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang C ya, yakni kompetensi dasar. Oke, kita bahas satu persatu, dimulai dari opsi yang A. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran berkaitan dengan isi atau bahan yang diajarkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan memecahkan masalah sampah itu lebih mencerminkan suatu tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Kemudian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran mungkin termasuk dalam mencapai tujuan tersebut, tetapi diksi tersebut lebih terkait dengan apa yang ingin dicapai, yakni tujuan itu ya, daripada bagaimana mencapainya, lebih ke fokus ke kegiatannya itu. Nah, kemudian untuk yang C, kompetensi dasar. Diksi memecahkan masalah sampah paling sesuai dengan pernyataan tujuan atau hasil pembelajaran dan oleh karena itu terkait dengan kompetensi dasar. Kemudian D, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi lebih bersifat spesifik dan terukur, sementara diksi tersebut lebih umum dan cenderung menjadi bagian dari kompetensi dasar. Kemudian yang E, penilaian, berkaitan dengan cara untuk menilai pencapaian tujuan, sedangkan diksi tersebut merujuk pada tujuan itu sendiri yang tercakup dalam kompetensi dasar. Jadi diksi memecahkan masalah sampah termasuk dalam kompetensi dasar, yakni yang ada pada opsi yang C gitu ya. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang kelima. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-6 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-6 ini adalah opsi yang B, yakni penilaian portofolio gitu ya. Jadi sekumpulan hasil karya atau pengerjaan tugas siswa yang dijadikan bahan untuk menyusun laporan hasil belajar itu disebut penilaian portofolio. Oleh karena itu jawaban yang paling tepat ya yang opsi B gitu ya. Nah, untuk pembahasan opsi yang lain, misalkan yang A, jurnal gitu. Jurnal itu lebih merujuk pada catatan harian atau buku catatan yang mencatat perkembangan atau kejadian sehari-hari, bukan kumpulan hasil karya siswa. Nah, kemudian untuk yang portofolio. Portofolio adalah kumpulan hasil karya atau proyek siswa yang mencerminkan perkembangan dan pencapaian mereka selama periode waktu tertentu. Portofolio dapat berisi berbagai jenis karya seperti tugas, proyek, dan aktivitas lainnya. Kemudian yang C, raport. Raport adalah laporan formal yang biasanya mencakup hasil belajar siswa, tetapi biasanya tidak merinci setiap hasil karya individu secara mendalam. Kemudian yang D, produk.
produk itu dapat merujuk pada hasil karya siswa, tetapi lebih umum digunakan untuk mendeskripsikan barang atau hasil nyata dari suatu kegiatan. Kemudian yang E, kinerja. Nah, kinerja ini biasanya mengacu pada cara seseorang melakukan tugas atau aktivitas, bukan pada hasil konkret yang dapat disusun dalam laporan. Jadi jawaban yang paling sesuai dengan deskripsi tersebut adalah yakni yang opsi B ya, yaitu portofolio. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ke-6. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-7 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-7 ini adalah opsi yang C, yakni relevansi gitu ya. Jadi hal yang harus diperhatikan dalam menyusun instrumen penilaian tertulis mencakup beberapa aspek, dan jawaban yang diberikan yakni yang C ya, seperti yang yaitu relevansi. Itu yang paling tepat gitu. Yang yang paling tidak sesuai lah gitu. Nah, kita mulai dari opsi yang A dulu, yaitu materi gitu ya. Nah, materi ini tuh penting untuk memastikan bahwa materi yang diujikan relevan dengan tujuan pembelajaran dan mencakup topik atau konsep yang telah diajarkan. Kemudian bahasa. Nah, bahasa yang digunakan dalam instrumen penilaian harus jelas, sesuai dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang C, relevansi. Jawaban yang diberikan sebagai jawaban yang tidak sesuai gitu ya. Relevansi ini penting untuk memastikan instrumen penilaian benar-benar mengukur kemampuan atau pengetahuan yang ingin diukur. Kemudian yang D, kaidah penulisan. Nah, kaidah penulisan mencakup tata bahasa, ejaan, dan norma-norma penulisan yang baik. Ini penting agar instrumen penilaian dapat dipahami dengan baik gitu ya. Kemudian yang E, konstruksi. Konstruksi instrumen penilaian melibatkan penyusunan soal atau tugas dengan format yang sesuai dan memastikan bahwa instrumen tersebut dapat memberikan informasi yang valid tentang kemampuan siswa. Jadi, semua aspek yang disebutkan baik itu di opsi A, B, D, dan E adalah penting untuk dipertimbangkan dalam menyusun instrumen penilaian tertulis. Oleh karena itu, opsi yang C yang dianggap sebagai jawaban yang paling tidak sesuai itu ya. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-7. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Oke, waktu menjawab pertanyaan yang ke-8 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-8 ini adalah opsi yang E, menemui atasan dan meminta izin untuk mengantar ibu saya, setelah itu segera kembali kerja gitu ya. Jadi pertanyaan tersebut ini kan menghadirkan situasi di mana Anda itu dihadapkan pada konflik antara tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab pribadi terhadap keluarga. Nah, jadi jawaban yang disarankan tadi adalah yang E ya, yaitu menemui atasan dan meminta izin untuk mengantar ibu Anda, setelah itu segera kembali kerja. Jadi gini, ini pembahasan untuk setiap opsinya, kenapa akhirnya opsi ini menjadi yang paling tepat gitu ya. Kita mulai dari yang A dulu. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. Nah, ini tuh pilihan yang tidak etis karena melibatkan menyembunyikan informasi gitu, dan tidak memberikan transparansi kepada atasan dan rekan kerja. Jangankan atasan, rekan kerja Anda juga mungkin merasa tidak nyaman dengan tindakan ini jika mengetahuinya. Kemudian pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. Melakukan pura-pura sakit dapat merugikan integritas Anda gitu ya. Dan jika atasan atau rekan kerja mengetahui bahwa ini hanya pura-pura, ya hal ini dapat merusak kepercayaan dan reputasi Anda di tempat kerja.
Kemudian yang C, yakni menghubungi ibu dan mengatakan mungkin saya akan sedikit terlambat. Ini adalah tindakan yang baik untuk memberitahu bahwa ibu Anda tentang situasi di tempat kerja. Namun ini tidak menangani konflik antara tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab pribadi sepenuhnya gitu ya. Kemudian yang D, lembur sampai pekerjaan selesai. Meskipun loyalitas terhadap pekerjaan ini penting, ada batas bagi seberapa banyak seseorang harus mengorbankan tanggung jawab pribadi, terutama dalam situasi darurat seperti mengantar ibu ke dokter. Lembur terus-menerus tanpa batas dapat merugikan keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi itu ya. Kemudian yang E, menemui atasan dan meminta izin untuk mengantar ibu saya, setelah itu segera kembali kerja. Nah, ini adalah solusi yang terbaik ya, karena melibatkan komunikasi terbuka dengan atasan. Dengan memberitahu atasan tentang kebutuhan pribadi Anda dan meminta izin, Anda menunjukkan tanggung jawab dan keterbukaan. Sebagai hasilnya, Anda dapat mencari solusi bersama untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pekerjaan dan kebutuhan pribadi itu ya. Jadi jawaban yang E itu menjadi jawaban yang paling bijak dalam mengatasi situasi konflik seperti ini. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-8. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-9 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-9 ini adalah opsi yang E, yakni mengajak orang lain untuk bekerja dengan baik bersama-sama. Jadi gini, pertanyaan ini itu berkaitan dengan gaya kepemimpinan dan bagaimana seorang pemimpin dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh kelompoknya. Jawaban yang diberikan yakni opsi yang E, yaitu mengajak orang lain untuk bekerja dengan baik bersama-sama, ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari opsi yang A dulu. Tidak mempertanyakan apakah orang lain bersedia atau tidak bekerja dengan baik. Tidak mempertanyakan atau mengabaikan keinginan dan keterlibatan anggota tim dapat merugikan kerjasama dan motivasi gitu ya. Kemudian yang B, mengajak orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. Pilihan ini sebenarnya baik, tetapi bisa lebih baik lagi jika keikutsertaan anggota tim diutamakan daripada hanya melibatkan mereka saat diperlukan gitu. Kemudian yang C, membujuk orang lain agar bekerja dengan baik jika kondisinya memungkinkan. Mengandalkan pembujukan mungkin tidak selalu efektif dalam jangka panjang dan tidak selalu menciptakan keterlibatan yang tulus gitu ya. Kemudian yang D, merangsang orang lain agar bersedia bekerja dengan baik. Nah, rangsangan bisa mencakup insentif atau motivasi tambahan, tetapi bergantung pada insentif semata mungkin tidak cukup untuk mencapai kerjasama dan keterlibatan yang berkelanjutan. Kemudian yang E, mengajak orang lain untuk bekerja dengan baik bersama-sama. Nah, jawaban ini menunjukkan bahwa pemimpin bersedia bekerja secara kolaboratif dengan anggota timnya. Ini tentunya mencerminkan pendekatan yang demokratis dan mendorong partisipasi aktif serta kerjasama dalam mencapai sasaran gitu ya. Nah, dalam konteks kepemimpinan yang efektif, kolaborasi dan keterlibatan aktif anggota tim dianggap sebagai pendekatan yang lebih baik. Oleh karena itu, opsi yang E itu dianggap sebagai jawaban yang paling tepat dalam mencapai sasaran kelompok gitu. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-9. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10.
Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-10 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-10 ini adalah opsi yang A, yakni saya dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu. Jadi pertanyaan ini berkaitan dengan kemampuan Anda dalam menghadapi perubahan. Jawaban yang sudah diberikan tadi opsi A, yaitu saya dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Itu yang dianggap paling tepat ya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari opsi yang A dulu. Saya dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, ini jawaban yang mencerminkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan yang baru. Kemampuan adaptasi yang baik adalah kualitas yang dihargai dalam berbagai konteks, terutama dalam situasi di mana perubahan adalah hal yang umum gitu ya. Nah, kemudian yang B, saya memerlukan waktu untuk membangun hubungan yang akrab dengan orang lain. Ini tuh berkaitan dengan kemampuan membangun hubungan interpersonal, bukan secara khusus tentang kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Kemudian yang C, saya memiliki dorongan yang kuat untuk memahami aktivitas orang lain. Ini lebih terkait dengan kemampuan memahami orang lain dan mungkin tidak secara langsung berkaitan dengan respon terhadap perubahan. Kemudian yang D, saya memiliki kecenderungan kurang fleksibel terhadap perubahan. Nah, jawaban ini menunjukkan kecenderungan kurang fleksibel terhadap perubahan yang sebaliknya bertentangan dengan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Kemudian yang E, saya memiliki lingkaran pergaulan yang relatif terbatas dalam masyarakat. Ini lebih berkaitan dengan aspek sosial dan bukan secara langsung menggambarkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Dan dalam situasi di mana perubahan adalah bagian dari kehidupan, kemampuan untuk dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dapat menjadi aset yang berharga. Oleh karena itu opsi yang A ini dianggap yang sebagai jawaban yang paling sesuai gitu ya. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ke-10. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ternyata kita sudah berada di ujung daripada video pembelajaran ini teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan seperti biasanya, sebagai penutup dari video pembelajaran, maka saya akan memberikan satu pertanyaan tambahan yang akan menjadi kuis untuk hari ini. Nah, silakan teman-teman mencermati kuis ini, kemudian silakan teman-teman memberikan memberikan jawaban yang sesuai dengan kuis hari ini ya. Dan saya berharap jawaban dari teman-teman ini nanti akan disampaikan melalui kolom komentar ya, sehingga nanti bisa menjadi bahan diskusi dengan teman-teman yang lainnya. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang bisa saya sampaikan teman-teman dalam video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.